Kamu suka nulis dan memiliki blog ataupun website, kamu nggak perlu lagu karena kamu nggak perlu monetisasi lewat Google AdSense. Kamu bisa monetisasi dengan caramu sendiri dengan apa yang udah aku praktekkan. Di sini aku ingin share kepada kalian bagaimana cara mendapatkan uang bagi kalian yang memang suka nulis dan kalian memiliki blog atau website pribadi. Bagaimana caranya? Nah, di sini aku ingin share mengenai hal-hal yang mungkin bisa kalian itu tiru, bahwasanya untuk mengerjakan project ini bisa sampai ratusan ribu dalam sekali project ya. Karena kebetulan aku itu sebelumnya adalah SEO spesialis di salah satu perusahaan digital marketing terbesar. Jadi di situ aku membutuhkan yang namanya content placement untuk memasarkan produk atau brand aku. Nah, content placement ini biasanya kerjasama dengan para blogger-blogger atau para pemilik website. Dan di situ sekali content placement paling murah adalah 100.000 dan paling mahal bisa sampai 800.000 untuk sekali artikel atau sekali project yang tayang di website mereka. Nah, bagaimana mekanismenya? Di sini adalah mengenai jasa content placement, tinggal kita cari aja. Atau dalam artian lain atau istilah lain itu bisa diartikan sebagai guest post atau penulis tamu. Jadi cara mendapatkan uang dari blogger atau dari internet ini adalah menggunakan jasa content placement atau jasa guest post ini. Kalian memiliki blog, terus kalian memiliki passion menulis dengan tone kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri, itu akan sangat menarik. Nah, karena memang karakter atau masing-masing sifat seseorang itu berbeda-beda dalam membuat suatu artikel ataupun konten. Di sini kita coba cari untuk terkait dari jasa content placement. Nah, setelah itu di sini ada banyak referensi yang bisa kalian tiru. Di sini aku pernah melakukan content placement itu sekali placement ada 250.000, ada 300.000, terus juga ada penawaran 150.000. Dan kalau misalkan kalian lihat, kalian hitung-hitung, kalau sebulan saja dapat 10 project, kalian bisa mendapatkan sampai 1 juta, 2 juta, ataupun 3 juta. Karena memang kalian itu memang memiliki passion menulis, terus di situ kalian juga memiliki keunikan atau karakteristik sendiri melalui jasa content placement. Sebagai salah satu contoh, kita coba ambil 3 contoh terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat sebelum kita lewat ke blog atau website yang selanjutnya. Di website Aditya Tekno ini menawarkan jasa content placement. Di sini udah banyak kliennya nih. Nah, kalian bisa lihat nih. Wah, paling murah itu 550.000. Terus juga ada 749.000, 910.000. Anggap saja dalam sebulan kalian dapat 10 klien dari 550.000 itu sendiri. Maka sebulan kalian dapat 5.500.000 dengan hanya membuat satu artikel yang mungkin bisa selesai hanya dalam kurun waktu 6 jam saja. Karena memang artikel ini biasanya itu promosi dan berbasiskan review. Jadi butuh waktu hingga 6 jam lamanya. Wah, keren banget nih. 5.500.000 kalau misalkan dalam 10 project dalam 1 bulan. Terus yang selanjutnya ada Triple Agency. Kita lihat nih di sini. Yang paling murah itu ada 150.000. Kalau misalkan 1 bulan 1 project itu dapat 1.500.000 rupiah. Nah, ini bisa menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin placement tapi terkendala dengan finansial, maka bisa memilih atau menggunakan jasa yang satu ini, itu jauh lebih murah ketimbang tadi yang 550.000. Terus yang selanjutnya di sini yang ketiga itu dari Kompinesia. Berapa nih yang didapatkan atau harga atau biaya yang dipasang? Harga jasa content placement. Wah, 650.000, sangat keren banget. 650.000 dalam 1 bulan 10 project 6.500.000 hanya bermodalkan menulis artikel atau membuat konten di blog milik kalian. Sangat-sangat recommended, sangat-sangat worth it banget. Dan ini yang masih belum dilihat oleh kalangan blogger yang lainnya. Padahal kalian itu punya kapasitas, website kalian juga punya kapabilitas. Kenapa nggak tawarkan untuk jasa content placement? Karena tentu tiap bulan itu pasti ada aja. Apalagi untuk digital marketing itu sekarang lagi banyak-banyaknya. Maka dari itu banyak brand, banyak mereka itu perusahaan yang mempromosikan produknya melalui content placement itu sendiri. Terus yang selanjutnya nih kita lihat dari publikasi.co.id. Kita lihat berapa biaya yang dibanderol, 150.000. Ada paketan juga nih. Wah, sekali paketan bisa langsung cuan 5.800.000-an. Kalian bisa lihat. Terus yang selanjutnya ada publikasi media. Untuk content placement ini satuan 150 paketan bisa langsung 3.500.000. Wah, betapa nggak worth it ya, bisa hampir tembus ke UMK Jakarta. Keren banget.
Kita bisa lihat untuk suara pantau ini ada biayanya nggak? Oke, ini ternyata harganya 200.000, sangat terjangkau sekali. Nah, ini tadi udah ada sampel 6 content placement. Kita lihat, kita analisis dari sisi publisher dan advertiser. Kebetulan aku sendiri juga sudah pernah menerima klien itu sebagai publisher kan, pada saat itu adalah dengan banderol sekitar 500 ribuan. Awalnya itu harga 700 ribuan, tapi aku nego karena harga promosi dan itu adalah klien pertamaku, sehingga kita bisa dapat target itu 500 ribu. Dari harga awal 700 ribu itu dapat klien dari suatu startup teknologi, financial teknologi, fintech company. Dan di situ akhirnya dapat banderol 500 ribu. Mereka itu tanya-tanya untuk mekanisme content placement gimana, terus juga yang didapatkan apa aja, dan lain sebagainya. Itu dari segi atau sisi publisher. Sementara itu, kalau misalkan dari sisi advertiser bagaimana? Nah, sebelumnya aku itu pernah sebagai pengiklan, tapi bukan pengiklan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan advertiser pengiklan. Tapi aku itu pernah bekerja di industri digital marketing terbesar. Di situ tugasku posisiku adalah SEO spesialis, yang mana tugasku adalah untuk mempromosikan suatu brand ke content placement pada blogger-blogger untuk menaikkan brand awareness dan juga untuk menaikkan authority website. Budget bulanan yang dianggarkan itu paling minimal 500.000, tapi biasanya aku pakainya itu di angka 800.000, dan 800.000 itu udah dapat 2 atau 3 blogger. Ataupun kalau misalkan mau di budgetnya upscaling ke 1 juta 1 blogger dengan authority yang tinggi, itu juga nggak menjadi masalah, tergantung dari keinginan kita seperti itu, dan strategi atau trik maupun perusahaan, strategi marketing perusahaan begitu ya, ingin placement kemana. Dan kalian bisa lihat dari yang 150.000, 200.000, 300.000, 800.000. Pernah aku sekali itu ke yang 800.000. Itu memang blognya itu udah bagus banget, fundamentalnya secara SEO-nya udah bagus, tapi rata-rata kebanyakan aku pasangnya di 300 atau 350 ribuan untuk sekali content placement. Nah, di sini itu udah aku buktikan dari awal itu bahwasanya di sini ada mekanisme publisher dan advertiser, ada supply and demand yang berjalan di situ. Ada yang meminati dan ada yang memang menjadi fasilitasnya. Dan ini kalau perlu kalian perhatikan, content placement itu sebenarnya agak semi backlink. Bisa memperkenalkan brandnya, bisa juga untuk menyisipkan backlink atau tautan eksternal ke website yang dituju. Nah, di situ pinter-pinter kalian nih memberikan layanan atau fasilitas apa yang bisa diberikan. Misalkan artikel dari kalian, artikel dari kami, terus juga artikelnya minimal itu 700 kata, 1000 kata, terus ada 1 do follow link, ada 2 do follow link, pengerjaan bisa 1 kali 24 jam atau 3 hari, terus juga diterbitkan di mana. Terus kalian bisa lihat berbagai macam lainnya. Nah, kalian bisa berikan fasilitas atau layanan yang memang bisa dijadikan sebagai nilai tambah atau nilai plus dalam kalian itu menghasilkan uang dari blog tanpa dimonetisasi, tapi dengan menggunakan content placement. Itu kayak contoh. Contoh yang kedua nih, di sini ada pemasangan backlink juga nih, ada pemasangan tautan eksternal, ada traffic bulanan minimal berapa, high quality kontennya berapa, estimasi pengerjaannya berapa. Nah, kalian pintar-pintar untuk mempromosikan blog atau mempromosikan website kalian agar semakin menarik dengan harga yang ada, biaya yang ada, dan fasilitas yang ditawarkan. Terus yang ketiga ini adalah 650.000. Di sini fasilitasnya itu apa aja? Kita coba lihat nih. Oke, kita coba lihat di sini untuk fasilitasnya. Ternyata fasilitasnya nggak dijelaskan di sini. Tinggal kita lihat ke next. Di sini ada 100% link do follow terindeks di Google, jaminan tayang atau terbit pengerjaan 3-4 hari. Nah, kalian bisa lihat nih. Dan juga ada paketan juga. Kalau misalkan kalian itu punya blog banyak, punya website banyak, kalian bisa berikan paketan di situ. Dan ini cuannya sangat-sangat bagus banget. Sekali paketan itu 5 juta. Wah, udah lebih dari penghasilan atau gaji karyawan yang ada di Jakarta. Begitu ya. Terus untuk yang selanjutnya nih, ada 100% do follow, indeks di Google, jaminan terbit, estimasi 2 hari. Terus juga di situ paketannya bisa sampai 3.500.000 di 31 media atau 31 blog tersebut. Terus yang terakhir dari contoh yang aku jelaskan di sini bahwa
ada 200.000 ya, tadi 200.000 dengan fasilitasnya ditulis enggak, ternyata enggak ditulis di sini. Nah, itu adalah jasa content placement yang bisa kalian tawarkan dan ini peminatnya itu selalu ada setiap bulannya. Baik itu dari kalangan individu, baik itu dari kalangan brand atau industri maupun sampai perusahaan ataupun corporate, itu ada jasa content placement itu sendiri. Kalian bisa coba untuk untuk analisis dulu nih jasa content placement yang ada di Google apa aja dan kalian bisa nawarin berapa nih. Di sini ada juga yang 300.000 sampai 1 juta. Keren banget. Satu kali artikel atau konten tayang dihargai 1 juta. Wah, betapa nggak keren banget itu. Itu bisa dijadikan sebagai active income. Bisa juga kalau misalkan kerjasama sama corporate, bisa jadi ya kalau misalkan kalian itu artikelnya bagus, terus juga pengerjaannya cepat, website kalian authority-nya juga bagus, bisa jadi juga kalian nanti akan diajak kerjasama oleh company atau corporate itu sendiri. Nah, karena memang di situ pas aku jadi SEO spesialis, aku kan mencari website yang memang untuk di placement. Dan di situ aku jelaskan juga bahwasannya ada penilaian performa. Penilaian performa yang indikatornya adalah artikelnya itu apabila unik, terus websitenya itu bagus, dan sering-sering update konten dari pemilik website tersebut, bukan tidak mungkin untuk bisa kita jalin kerjasama setiap bulannya. Karena memang di situ aku tekankan seperti itu biar tidak perlu pusing atau ribet untuk mencari blogger-blogger lain. Karena memang di situ aku pernah sempat handle 5-8 brand seperti itu. Jadi aku butuh banyak blog, butuh banyak artikel untuk handle brand-brand aku. Itu kan ada banyak nih, 5-8 brand. Nah, yang terpenting bahwasanya untuk kegiatan optimasi dari jasa content placement ini sebenarnya memang di situ ada banyak challenge karena di situ ada pesaingnya juga, tapi kalian juga harus pandai-pandai mempromosikan, kalian harus pandai-pandai menjual blog kalian. Kalau memang ada unique selling point atau USP, kalian silakan tonjolkan. Misalkan kalian menerima pembayaran dari all rekening bank, BCA, BNI, Mandiri, BRI, CIMB, BSI, dan menerima pembayaran e-wallet, Dana, Link Aja, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Kalian bisa tonjolkan itu sebagai unique selling point karena memang mekanisme pembayaran masing-masing perusahaan itu berbeda. Kalau sebelumnya aku melakukan pembayaran itu menggunakan Genius atau menggunakan Bank Jago. Nah, itulah kebutuhan yang harus mix and match antara company dengan pemilik blog itu sendiri. Jadi biar nggak ada biaya transfer, untuk meminimalisir biaya transfer 2.500 itu kan sangat berharga banget. Apalagi kita itu udah diberikan budget, diberikan anggaran, maka mau tidak mau harus menyetarakan bank antara pengirim dan penerima. Kalau misalkan kalian itu memiliki tone dalam penulisan, kalian itu memiliki voice dalam penulisan yang bisa dibilang cukup unik, dan kalian itu bisa dibilang dikatakan cukup jeli, pengalaman kalian, kemampuan kalian itu detail dalam suatu artikel, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu kelebihan. Walaupun harga kalian itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor, karena brand atau perusahaan melihat suatu kelebihan di situ, maka dia tentu akan tertarik menjalin kerjasama dengan kalian walaupun harga yang ditawarkan itu bisa jadi jauh lebih mahal. Yang penting kalian pandai-pandai memberikan unique selling point sehingga banyak brand atau banyak company yang ingin bekerja sama dengan blog kalian. Jadi sebagai salah satu contoh, misalkan nih satu kali content placement itu 500.000, dalam satu bulan itu 12 kali project, maka dalam sebulan kalian bisa dapat 6 juta hanya bermodalkan blog dan menulis artikel sesuai dengan skill atau kemampuan yang kalian miliki. Sangat worth it banget, jadi kita nggak hanya fokus pada Google AdSense saja. Jangan lupa tonton video yang lain di Hwam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips menghasilkan uang dari internet secara online dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hwam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!